Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Amalia dari kelas Teknik Elektronika 3A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang branding sebuah mesin insinerator. Jadi, branding berasal dari kata brand yang berarti merek. Merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Maka, branding yaitu kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Fungsi dari produk ini yaitu insinerator ini mampu mengolah limbah padat mesin menjadi abu kecuali jarum, plastik, dan kaca dengan temperatur mencapai 998 derajat Celcius dengan kapasitas 5 kg limbah dan 8 kg bahan bakar botol infus, spet, botol kaca, pampers bayi, dan obat-obatan kadaluarsa. Insinerator digunakan untuk pengolahan sampah organik, sanitasi, dan kompos. Insinerator digunakan untuk memusnahkan sampah rumah tangga. Insinerator berfungsi untuk pemusnahan limbah rumah sakit yang dapat secara drastis mengurangi volume limbah, menghancurkan bakteri patogen dan zat organik yang berbahaya. Spesifikasi teknis dari produk tersebut yaitu durasi pembakaran kurang lebih 25 menit atau sampai menghasilkan abu secara sempurna. Proses pembakaran dilakukan pengamatan dan perekaman temperatur menggunakan termokapel dan pengendalian temperatur dengan menggunakan termokontrol. Pengujian temperatur alat ini mampu mencapai suhu 998 derajat Celcius dan dapat dioperasikan untuk mengolah limbah padat medis dibakar menjadi abu kecuali limbah berbahan plastik, jarum, dan kaca. Proses dekomposisi sampah di dalam sanitary landfill menghasilkan gas bio yang dapat dipanen dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kemampuan pembakaran insinerator rotary kiln termodifikasi dengan berat limbah medis 500 kg menghasilkan sisa pembakaran sebesar 21 kg. Beban insinerator Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan adalah 89,98 kg per hari dengan volume 0,56 meter kubik per hari dengan komposisi limbah campuran. Siapakah target konsumen Audis dan kompetitor? Target konsumennya yaitu pengguna dan pengolah sampah medik yang dihancurkan. Kompetitornya sendiri yaitu penghancur sampah medik dengan cara manual. Brand positioning. Brand positioning yaitu dengan dirancangnya alat ini, masyarakat tidak perlu lagi membakar sampah yang dapat mengakibatkan polusi dari asap pembakaran sampah tersebut. Karena alat ini merupakan alat yang ramah lingkungan yang dapat menghancurkan sampah-sampah tanpa adanya asap dapat mencemari lingkungan. Masyarakat juga dapat lebih mudah menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat dan bersih. Pembuatan mesin ini terinspirasi dari banyaknya masyarakat yang mengeluh karena asap dari pembakaran sampah secara manual. Alat ini tidak hanya untuk menghancurkan sampah yang sudah terpakai, mesin ini juga dapat digunakan untuk mendaur ulang sampah atau recycling. Kesehatan dan kebersihan lingkungan lebih terjamin dengan menggunakan alat ini, karena bebas dari limbah dan asap pembakaran sampah masyarakat, juga dapat dengan mudah mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Karakteristik dari brand ini yaitu mesin ini dibuat menggunakan bahan yang sudah terjamin kualitasnya dan benar-benar sudah teruji klinis standar keamanannya. Mesin ini juga sudah berstandar SNI. Dalam melakukan uji coba pada alat ini juga dilakukan secara berulang-ulang supaya dapat menghasilkan mesin yang berkualitas tinggi demi kepuasan dan kenyamanan bagi penggunanya. Mesin ini dapat menghancurkan sampah dengan baik. Mesin ini memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu konstruksinya yang sederhana sehingga mempermudah dan membuatnya serta mudah dalam penggunaannya. Bahan dan konstruksinya mudah didapat sehingga penggantian komponen yang rusak akan lebih mudah dilakukan. Biayanya terjangkau untuk mendapatkan alat ini tanpa perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak, sudah dapat memiliki alat ini.
bentuk dan ukurannya pun cukup sederhana, sehingga tidak memakan ruang yang cukup banyak dan memiliki manfaat yang sangat baik, yaitu dapat meminimalisir dampak terhadap lingkungan sekitar. Slogan dari brand ini yaitu lingkungan bersih, penyakit risih, bersihkan hatimu, bersihkan pula lingkunganmu. Kemudian cara untuk mewujudkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction yaitu mesin ini sudah digunakan di rumah sakit besar di beberapa kota dan pabrik industri. Alat ini sudah terjamin keamanan dan kualitas produksinya. Kami juga menghadirkan layanan uji coba untuk para pelanggan. Tentunya akan diberi penjelasan bagaimana cara menggunakan mesin tersebut, begitu pula dengan spesifikasi dari mesin ini. Setelah tadi kita membahas tentang branding, sekarang kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Mitra utamanya yaitu yang pertama toko alat kesehatan, yang kedua perusahaan insinerator sampah medis Maxpel, dan yang ketiga publikasi papan iklan. Kemudian kegiatan bisnisnya yaitu giat melakukan promosi, pelatihan menggunakan DYT insinerator, dan melakukan program peninjauan untuk perawatan DYT insinerator. Kemudian sumber daya utamanya yaitu yang pertama pegawai, yang kedua tempat produksi, yang ketiga bahan produksi, dan yang keempat pasar atau sasaran. Value proposition-nya yaitu yang keunggulannya yang pertama pemakaian lebih efisien karena menggunakan sumber energi listrik, yang kedua memiliki sistem monitoring suhu, yang ketiga diakui oleh badan atau organisasi kesehatan dan kebersihan, yang keempat harga sesuai dengan kualitas terbaik alat resik insinerator. Customer relationship-nya yaitu dalam hal marketing sosial media yang pertama fanspage atau akun pemasaran alat yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kemudian website yaitu jual beli online atau Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Channelnya yang pertama melalui pemasaran langsung yaitu toko alat insinerator dan toko alat kesehatan. Kemudian pemasaran melalui sosial media atau online, pemesanan online melewati Facebook, Twitter, Instagram, situs jual beli online. Dan customer segmentnya yaitu yang pertama instansi atau lembaga kesehatan, yang kedua dinas kebersihan, yang ketiga toko alat kesehatan. Kemudian rinciannya yang pertama rumah sakit, kedua klinik, dan puskesmas. Kemudian rincian dari harga pokok penjualan produk yaitu yang pertama direct material sebesar Rp7.670.000. Kemudian indirect material, total indirect materialnya yaitu Rp6.520.000. Dan biaya tenaga kerjanya yaitu Rp190.000. Maka biaya totalnya yaitu Rp14.380.008. Biaya R&D 2% yaitu 29%. Laba per produk 20% yaitu 29%. Maka harga pokok penjualan yaitu Rp17.543.610.000. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.